Dan uniknya guys, anak-anak yang tantrum dari kecil ini biasanya jadi anak yang paling disayang orang tuanya di Maroko. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah Devi Official. Bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Nah, video kali ini aku nggak buat video reaction. Aku mau menjawabin pertanyaan, yang mana pertanyaan ini jawabannya mungkin agak panjang gitu ya, berserta cerita. Jadi gini pertanyaannya, anak terakhir Maroko, maksudnya ini anak bungsu ya, itu dispesialkan kayak di Indonesia nggak sih Mbak? Misalnya kalau di Pulau Jawa, anak terakhir biasanya kan yang mewarisi rumah orang tuanya gitu Mbak. Gimana ini? Di sana gimana? Oh ya, di sana gimana Mbak? Oke. Kalau di Jawa ya, karena aku orang Jawa, aku tahu lah ya, beberapa tradisi di Jawa itu memang anak bungsu banyak yang mewarisi rumah orang tuanya gitu. Kalau di Maroko bagaimana? Nah, kalau di Maroko itu enggak semua anak bungsu mewarisi rumah orang tuanya. Karena satu rumah itu terkadang dibangun, yang pertama itu dibangun oleh orang tua ya. Dan juga kalau beberapa anak yang sudah sukses, misalnya itu anak Maroko, anak pertama ya, anak pertama, anak kedua misalkan sukses, kerja di Maroko ataupun kerja di luar negeri gitu ya. Lalu dia bisa membangun rumah yang tadi itu guys, rumah yang dibangun orang tuanya itu ya. Jadi rumahnya tuh bisa di tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 gitu guys ya. Jadi kalau seperti itu ya pastinya anak bungsu tidak bisa mewarisi semua rumahnya gitu. Mungkin hanya mewarisi sebagian wilayah di rumahnya. Mungkin orang tuanya akan mewarisi rumah yang paling bawah misalkan, ataupun lantai 2 gitu ya. Misalkan nih anak bungsunya itu sudah sukses dari muda gitu ya, kayak misalkan sepupunya suami gitu ya, dia dari muda itu jadi tentara. Karena aku pernah ketemuan dengan sepupunya suami di Marrakesh, kita pernah ke Marrakesh lalu ketemuan ya, dia bertugas di Marrakesh gitu ya, dan sudah menikah gitu. Kalau kasusnya seperti ini, dia ya nggak butuh-butuh amat gitu guys ya, warisan gitu, meskipun dia anak bungsu karena dia sudah mapan gitu. Dan juga uniknya di sini tuh kalau soal warisan itu ya, Masya Allah, Subhanallah pokoknya anak perempuan itu kadang pingin jatahnya itu bagian warisannya lebih banyak daripada saudara laki-lakinya. Itu lucunya ya. Ya sampai ke mahkamah padahal sama-sama saudara kandung ya. Mungkin sama ya dengan di Indonesia ya, kalau sudah pembagian warisan gitu ya, rebutan, yang perempuan pengen dapat bagian yang banyak, padahal kan kalau secara hukum ya, hukum waris itu kan anak laki-laki yang mendapatkan lebih banyak daripada anak perempuan gitu kan ya. Karena aku pernah belajar ilmu faraid gitu ya, hukum waris itu anak laki-laki yang mewarisi lebih banyak, beberapa persen gitu ya pokoknya, dibagi dengan anak laki-laki yang lainnya, baru anak perempuan itu dapat bagian lebih kecil gitu guys. Tapi di sini tuh ya gitu guys, rebutan gitu sesama saudara, apalagi kalau saudaranya banyak itu, aduh subhanallah. Ya rebutan guys. Cuma ada juga ini kasus ya, sepupunya suami juga sih, dia itu masih muda ya, laki-laki masih muda, eh, yang mana kedua orang tuanya sudah meninggal ya, ketika usianya mungkin sekitar 21 tahun itu orang tuanya sudah meninggal dunia. Yang pertama bapaknya sudah meninggal, yang kedua ibunya meninggal. Otomatis dia kan ya akan tinggal di rumahnya itu gitu ya, karena kakak-kakaknya, kayak ketiga kakaknya itu tinggalnya di Eropa gitu. Lalu dua kakak laki-lakinya ini sudah menikah, dan satu tinggal di kontrakan dan satu tinggal di rumah istrinya gitu ya, rumah mertuanya gitu. Jadi otomatis anak bungsu ini ya tinggalnya di rumahnya gitu. Tapi bukan berarti anak bungsu ini, sepupunya suami itu ya, mewarisi seluruh rumah orang tuanya, karena rumah orang tuanya itu juga dibangun bersama-sama dengan kakak-kakak kandungnya, terutama yang perempuan yang kerjanya di Eropa sukses, lalu bisa bangun sebagian rumahnya, kayak ada yang bangun
lantai 3 gitu ya, ada yang bangun mungkin ruang tamu, ada yang bangun pondasi, apa sih namanya itu, maksudnya teras gitu ya, sampai lupa mau ngomong teras gitu, ada yang bangun teras gitu. Jadi rumah orang tuanya pastinya akan dibagi-bagi gitu, nggak harus anak bungsu itu dapat semua rumah gitu ya, pasti dapat bagian dari rumah itu gitu ya. Dan juga di Maroko ini uniknya ada anak yang paling disayang dan ada anak yang tidak paling disayang. Nggak tahu kalau di Indonesia ada apa nggak kayak gini, anak yang paling disayang dan anak yang tidak paling disayang. Nah, kalau di Maroko, anak yang tidak paling disayang ini biasanya dibebani tanggung jawab, guys ya. Banyak dibebani tanggung jawab, khususnya laki-laki ya. Meskipun dia sudah menikah, tetap dibebani tanggung jawab, tetap diingatkan birrul walidain ya. Seakan-akan itu memang ya anak laki-laki itu ya milik orang tuanya kan ya. Tapi kan kalau seakan-akan gitu anakku milikku itu kan seakan-akan terlihatnya itu negatif ya, nggak enak gitu ya. Ada itu ya mbaknya yang cerita bahwa teman laki-lakinya itu kerja lalu dia harus memberikan uang kepada ibunya sebesar mungkin 500 dirham gitu ya, atau 1000 dirham gitu, dia hanya ambil sisanya gitu ya. Emang kayak gitu guys, itu anak yang benar-benar apa ya, dibebani tanggung jawab ya. Memang birrul walidain itu memang wajib ya buat kita laki-laki, perempuan wajib gitu. Tapi di sini itu sangat-sangat apa ya, menurut aku tuh terlalu gitu loh guys ya, sangat memaksa dan terlalu, sampai kasihan loh ya dengan anak laki yang terlalu dibebankan beban seperti itu, harus menafkahkan adik-adiknya itu guys. Padahal kan adik-adiknya itu bukan urusan anak laki-laki pertama gitu ya, anak sulung gitu ataupun anak kedua gitu ya, kan tanggung jawab orang tua itu. Mereka yang mengandung gitu ya, ibunya yang mengandung, mereka yang melahirkan, mengasuh gitu. Tapi dibebani anak laki-laki, paling sulung biasanya anak pertama ataupun anak perempuan gitu guys. Aku juga ada cerita yang mana aku pernah tinggalkan di kontrakan sebelumnya itu. Nah, ibunya tuh punya anak laki-laki, anak laki-lakinya ini nomor 2 dan nggak mau kerja guys. Otomatis anak perempuan pertamanya tuh yang kerja sampai keluar kota guys kerjanya itu, karena ayahnya sudah meninggal ya, dan ibunya ya janda gitu ya, ya punya kontrakan itu guys ya. Alhamdulillah beliau tuh sangat baik sekali gitu guys. Kadang anak laki-laki di sini itu kalau sudah dewasa nggak mau kerja, itu masalahnya itu nggak mau kerja. Kenapa nggak mau kerja gitu loh? Kan sudah besar gitu, maunya hanya main-main aja guys, kan kasihan. Bahkan guys, kalau minta uang itu luar biasa, anak laki-laki di sini tuh luar biasa kalau minta uang. Pokoknya sampai marah-marah, gebrak-gebrak meja, gebrak pintu gitu ya. Karena aku dengar tetangga ini kalau marah-marah tuh minta uang. Kan kedengeran itu suaranya kan kalau suami. Kenapa marah-marah itu minta uang? Anaknya minta uang ke ibunya sampai gebrak-gebrak. Sampai gebrak pintu gitu, sampai takut kan aku. Kalau udah marah-marah gitu. Emang banyak yang kayak gitu guys ya, anak laki-laki yang ingin uang, ingin sesuatu ke orang tuanya harus segera guys, harus segera. Karena kenapa? Dari kecil itu memang kayak gitu. Ketika tantrum malah diberikan sesuatu gitu guys. Jadi tantrum terus gitu sampai tua gitu guys. Sampai usia 30 tahun ini tantrum terus gitu guys. Tapi ya tantrumnya lebih hebat pastinya. Kalau masih kecil kan tantrumnya paling nangis, gulung-gulung, teriak-teriak gitu ya. Kalau udah besar tantrumnya sampai gebrak-gebrak meja, gebrak pintu, itu kan nakutin tetangganya. Apalagi aku. Itu luar biasa guys. Jadi anak-anak di sini itu anak laki-laki, nggak semua ya, nggak semua anak laki-laki begini. Alhamdulillah suamiku nggak begitu guys. Dan uniknya guys, anak-anak yang tantrum dari kecil ini biasanya jadi anak yang paling disayang orang tuanya di Maroko. Jadi kalau tantrum itu ya dikasih apa yang dia mau gitu. Jadi kalau bagi orang tua Maroko, sayang kepada anak itu memberikan semua yang dia mau gitu. Jadi itu pendidikan yang menjerumuskan masa depan anak ya guys ya. Bahkan sampai nggak mau kerja kayak gitu. Itu pendidikan yang menjerumuskan anak gitu. Aku belajar banyak gitu dari orang tua Maroko ya, yang mana aku juga punya
anak laki-laki kalau tantrum itu juga luar biasa. Tapi ya kita ajarin guys, pelan-pelan gitu ya. Kita kalau misalkan dia pingin main HP kan kalau lama-lama nggak bagus ya guys ya. Kita ajaklah main bola karena dia suka bola, kita ajak main bola, kita belikan sesuatu aja gitu loh. Jadi nggak selalu yang dia inginkan itu kita beri gitu. Aku kasih kayak gitu sih, pengajaran kayak gitu ke anakku ya, karena dia juga tantrum gitu. Supaya apa? Supaya kalau sudah besar nggak tantrum terus gitu guys. Jadi bukan berarti kalau kita sayang anak itu kita memberikan apa yang anak mau gitu, itu enggak, itu pengajarannya kurang tepat. Berikan anak apa yang dia butuhkan gitu, bukan apa yang dia mau. Kalau apa yang dia mau ya gitu tantrum terus-terusan, usia 40 juga tantrum, gebrak-gebrak meja, bentak-bentak ibunya jadi pembantu, harus disediain segala makanan kebutuhannya, kan kasihan ya. Kan ibu itu lama-lama jadi sepuh kan ya, anak jadi dewasa, orang tua jadi sepuh, kan kasihan ngelihatnya tuh, kasihan gitu aku guys. Tapi aku nggak bisa nolong karena kalau di Maroko ini ya masalahmu masalahmu, masalahku masalahku gitu guys. Jadi kebanyakan orang Maroko nggak mau ambil pusing masalah orang lain gitu guys. Oke guys, aku cukupkan sampai di sini videonya, pembahasan kita tentang anak bungsu, warisan, anak yang tidak disayang dan anak yang paling disayang, anak tantrum. Ya semoga kita bisa mengambil pelajaran ya dari kisah-kisah di Maroko supaya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.